Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Semoga sehat-sehat ya. Baik, alhamdulillah. Pada kesempatan hari ini kita akan bertemu kembali. Saya akan menjelaskan mengenai materi tentang larangan menghindari pergaulan bebas dan perilaku zina, yaitu dalam kajian Quran Surah Al-Isra surah ke-17 ayat 32 dan Quran Surah An-Nur surah ke-24 ayat 2. Pembahasan kita pada kali ini yaitu apa bahaya zina hingga perilaku ini memiliki konsekuensi hukuman baik di mata agama maupun hukum. Bahkan bagi pelaku zina mendapatkan hukuman sebesar 100 kali cambuk. Di sini sudah saya buatkan peta konsepnya mengenai Quran Surah Al-Isra ayat 32 dan Quran Surah An-Nur ayat 2. Nah, sekarang pembahasan mengenai Quran Surah Al-Isra ayat 32 yang akan kita pelajari mengenai terjemahannya, hukum tajwidnya, penjelasan ayat, isi dan kandungan dari ayat tersebut, serta perilaku yang mencerminkan dari ayat tersebut. Kali ini kita akan membaca Quran Surah Al-Isra ayat 32. Mari kita baca bersama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisatan wa sa'a sabila. Yang artinya janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah perbuatan keji dan jalan terburuk. Untuk mengetahui hukum tajwid dalam Quran Surah Al-Isra ayat 32, di sini sudah saya beri warna masing-masing ya dan beserta keterangannya. Adapun penjelasan Quran Surah Al-Isra ayat 32, dan janganlah kamu mendekati zina dengan melakukan perbuatan yang dapat merangsang atau menjerumuskan kepada perbuatan zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji yang mendatangkan penyakit dan merusak keturunan, dan suatu jalan yang buruk yang menyebabkan pelakunya disiksa dalam neraka. Di sini penjelasan Quran Surah Al-Isra ayat 32 menurut Profesor Dr. Wahbah Zuhaili dalam tafsir Al-Munir membagi 3 sifat zina. Yang pertama fahisha, yang kedua sa'as. Adapun menurut penjelasan menurut Hamka dan tafsir Al-Azhar, zina adalah segala bentuk hubungan suami istri yang tidak sah secara hukum. Nah, di sini contoh perilakunya itu meminum minuman yang memabukkan, mengenakan pakaian menimbulkan syahwat, menari dan berpelukan dengan yang bukan mahram, bepergian jauh bagi perempuan tanpa mahram. Nah, ini contoh perilaku sesuatu yang mendatangkan mendekati dari perzinahan tersebut. Isi dan kandungan dari Quran Surah Al-Isra ayat 32. Yang pertama, petunjuk untuk berhati-hati dan menjaga kesucian saat bergaul dengan lawan jenis. Yang kedua, laki-laki dan perempuan harus memelihara diri saat berinteraksi. Ketiga, larangan mendekati zina apalagi melakukannya. Keempat, setiap larangan Allah Subhanahu wa taala mengandung alasan di baliknya. Kelima, pergaulan bebas dapat mendatangkan kerugian yang besar. Yang keenam, setiap aturan Allah Subhanahu wa taala harus direnungkan untuk menjadi pembelajaran dan diterapkan. Sedangkan perilaku cerminan yang menurut Quran Surah Al-Isra dalam artian jangan mendekati pergaulan bebas itu dalam artinya yang pertama untuk membatasi pandangan terhadap lawan jenis, yang kedua mengurangi intensitas pergaulan dengan lawan jenis, berpegang teguh pada norma agama ketika bergaul dengan lawan jenis, yang terakhir adalah menghindari jenis tontonan yang mengandung syahwat. Yang kedua adalah kajian menurut Quran Surah An-Nur ayat 2 tentang larangan pergaulan bebas dan zina. Nah, di sini yang akan kita bahas nanti adalah mengenai terjemahannya, hukum tajwid, penjelasan ayat, isi dan kandungan ayat, serta perilaku cerminan dari Quran Surah An-Nur ayat 2. Mari kita baca bersama-sama Quran Surah An-Nur ayat 2. Bismillahirrahmanirrahim. Az-zaniyatu waz-zaniya fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata
jaldah wala ta'khuzukum bihima ra'fatun fi dinillahi in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir wal yashhad azabahuma ta'ifatum minal mu'minin, yang artinya pezina perempuan dan pezina laki-laki diralah masing-masing dari keduanya 100 kali, dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk melaksanakan agama hukum Allah. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah pelaksanaan hukuman atas mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang mukmin. Adapun hukum tajwid dari Quran surah An-Nur ayat 2. Nah, di sini sudah saya berikan tanda-tanda warna-warna. Ada hijau, ada ungu, ada merah, ada coklat, ada biru, ada warna kuning, ada warna oranye. Nah, di sini silakan anak-anakku semuanya dibaca, dipahami tentang hukum-hukum tajwid tersebut. Adapun penjelasan mengenai Quran surah An-Nur ayat 2, ya, ringkasnya di sini, surah ini mengandung ketentuan hukum yang pasti, salah satunya hukum perzinahan. Nah, kepada pezina perempuan yang belum pernah menikah dan demikian pula pezina laki-laki yang belum pernah menikah, maka diralah masing-masing dari keduanya 100 kali jika perzinahan kodanya terbukti sesuai dengan syarat-syaratnya. Dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk menjalankan agama dan hukum Allah. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, salah satu konsekuensi iman adalah melaksanakan hukum Allah, dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman, sedikitnya 3 atau 4 orang, agar hukuman itu menjadi pelajaran bagi pihak-pihak yang melihat dan mendengarnya. Adapun penjelasan Quran surah An-Nur ayat 2 menurut Profesor Dr. Wahbah Zuhairi dalam tafsir Al-Munir, nah, membagi macam-macam zina. Ada zina muhson dan zina khairu muhson. Isi kandungan Quran surah An-Nur ayat 2, yang pertama penegasan hukuman bagi pelaku zina laki-laki dan perempuan. Kedua, hukuman bagi pezina yang sudah menikah dirajam sampai mati. Ketiga, hukuman bagi pezina yang belum pernah menikah didera 100 kali. Yang keempat, jangan ada rasa kasihan dalam pelaksanaan hukuman zina. Kelima, hukuman bagi pezina harus berdasarkan bukti yang kuat. Yang terakhir adalah bukti perilaku zina, antara lain pengakuan pelaku atau kehamilan pihak perempuan. Nah, di sini perilaku cerminan dari Quran surah An-Nur ayat 2. Nah, di sini untuk diketahui bahwa kita itu harus, ya, salah satunya ada rasa takut untuk mendekati perbuatan zina. Yang kedua, untuk menegakkan hukum seadil-adilnya tanpa pandang bulu. Yang terakhir, kita diminta untuk menyibukkan diri dengan berbagai kegiatan yang bermanfaat. Adapun hadis tentang larangan pergaulan bebas dan zina, jadi kalian silakan Anda baca, Anda terjemahkan, Anda lihat isi kandungan hadis tersebut dan perilaku cerminan yang menurut hadis tersebut. Di sini ada hadis tentang larangan pergaulan bebas dan zina, yang artinya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, janganlah sekali-kali salah seorang dari kalian untuk menyepi dengan seorang perempuan kecuali bersama mahramnya. Hadis riwayat muttafaq alaih. Adapun isi dan kandungan hadis tentang pergaulan bebas dan zina, yang pertama larangan untuk berduaan dengan lawan jenis tanpa mahram. Yang kedua, larangan dalam hadis merupakan bentuk yang preventif. Yang ketiga, larangan berduaan dengan lawan jenis dipertegas dengan penggunaan huruf taukid. Yang keempat, interaksi dengan lawan jenis harus dengan tujuan yang jelas dan sesuai syar'i. Yang terakhir adalah contoh keperluan yang membolehkan interaksi dengan lawan jenis adalah seperti belajar, jual beli, dan sebagainya.
Di sini ada perilaku cerminan menurut hadis tersebut. Yang pertama, kita diminta untuk menjauhi pergaulan bebas dimanapun dan kapanpun. Yang kedua, diminta untuk menghindari berduaan dengan lawan jenis yang bukan mahramnya. Yang terakhir adalah diminta untuk selalu menjaga adab saat ada keperluan dengan lawan jenis. Di sini ada pembahasan mengenai apa sih manfaat dari menghindari pergaulan bebas dan zina. Yang kedua itu bagaimana sih cara untuk menjauhi pergaulan bebas dan zina. Di sini ada manfaat untuk menjauhi pergaulan bebas dan zina. Yang pertama, untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, agar terhindar dari kehamilan di luar nikah. Yang ketiga, agar terhindar dari potensi penyakit kelamin. Yang keempat, agar harga diri dan kehormatan terjaga. Yang kelima, keturunan terjaga dari ketidakjelasan nasab. Yang terakhir adalah memiliki masa depan yang cerah. Nah, adapun penjelasan materi kita yang terakhir adalah cara untuk menjauhi pergaulan bebas dan zina. Yang pertama adalah diminta untuk selalu mendekatkan diri kita kepada Allah. Yang kedua, mengisi waktu luang dengan aktivitas yang bermanfaat. Yang ketiga, untuk menghindari pintu-pintu yang mengarah pada perbuatan zina. Yang keempat, untuk membaca banyak referensi tentang bahaya pergaulan bebas dan zina. Yang kelima, selalu mengenakan pakaian sopan dan rapi, terutama muslim diwajibkan untuk menutup auratnya. Yang keenam, memilih teman bergaul yang baik. Yang terakhir adalah untuk menghindari tempat-tempat maksiat. Nah, itulah siswa-siswiku materi yang sudah saya sampaikan. Silakan link yang sudah saya bagikan kali ini dibaca kembali di rumah dan semoga bermanfaat pada kita semuanya. Saya akhiri dan saya cukupkan sampai di sini. Saya akhiri mengucapkan hamdalah. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.